Shalom, selamat pagi semuanya. Bersyukur, berterima kasih pada Tuhan. Kalau pagi hari ini kita boleh bangun lagi dengan tubuh yang diberkati, dengan kekuatan kesehatan yang baru yang datang daripada Tuhan. Bersyukur buat kasih setia Tuhan yang tiada pernah berkesudahan dalam hidup kita, yang selalu baru setiap pagi, yang terus Tuhan nyatakan dalam hidup kita. Bapa, kami bersyukur, kami berterima kasih kepadamu buat kemurahan, buat kebajikan yang senantiasa mengikuti kami seumur hidup kami. Dan kami mau diam dalam rumah di sepanjang umur hidup kami. Menikmati kasih, menikmati kuasa, menikmati pemeliharaan, menikmati penggembalaan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Satu hal yang ku rindu, berdiam di dalam rumahmu. Satu hal yang ku minta, menikmati bait-Mu Tuhan. Lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Memuji-Mu, menyembah-Mu, Kau Allah yang hidup, dan menikmati semua kemurahan-Mu. Satu hal yang ku rindu, berdiam di dalam rumah-Mu. Satu hal yang ku minta, menikmati bait-Mu Tuhan. Amin. Lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Memuji-Mu, menyembah-Mu, Kau Allah yang hidup, dan menikmati semua kemurahan
Aku yang lebih baik satu hari, amin, diberikan kamu daripada 1000 hari di tempat lain. Aku memujimu, aku menyembahmu, Kau Allah yang hidup dan menikmati semua kemurahan-Mu. Dan menikmati semua kemurahan-Mu. Dan menikmati semua kemurahan-Mu. Untuk memujimu, untuk menyembahmu dalam hadirat-Mu, tempat ini. Haleluya. Sebab lebih baik satu hari di pelataran daripada 1000 hari di tempat lain. Betapa kami bersyukur menikmati hadirat-Mu sepanjang hidup kami, di sepanjang umur kami. Terima kasih. Damai sejahtera berlimpah bagi kami. Sukacita-Mu berlimpah dalam hidup kami. Terima kasih. Kami puji, sembah. Ajaib Tuhan, ajaib Engkau. Kami sembah, kami sembah, kami puji. Kami muliakan nama-Mu.
Yesus Tuhan. Haleluya. Allah yang ajaib, Allah yang dahsyat, Allah yang hebat. Kau Allah yang luar biasa, Allah yang sanggup melakukan segala perkara. Tiada yang mustahil bagimu Tuhan. Terima kasih, terima kasih. Ajaib, ajaib. Mulialah namamu, besar kuasamu, ajaib perbuatanmu. Kami aman di dalammu, kami tenang di dekatmu. Engkau Gembala yang baik, Engkau yang membaringkan kami di padang rumput yang hijau. Engkau yang menuntun kami ke air yang tenang, yang menyegarkan jiwa kami dalam jalan kebenaran-Mu. Engkau yang menjagai kami dengan gada dan tongkat-Mu. Engkau yang melindungi kami, menjagai kami dengan kemurahan dan kebajikan-Mu. Engkau yang menyediakan hidangan di hadapan kami dengan limpah. Setiap kami bersyukur dan kami mau tinggal dalam rumah seumur hidup kami, Tuhan. Waktu kami tak takut, kami tak gentar menjalani hari-hari. Sebab Engkau yang memimpin dan menuntun langkah kaki kami. Terpujilah namamu, terpujilah namamu Tuhan. Terima kasih, terima kasih. Haleluya, haleluya, haleluya. Terpujilah namamu, terpujilah namamu, terpujilah namamu. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, Yesus Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Ajaib, mulia namamu. Terima kasih Tuhan.
Terima kasih. Biarlah kami terus ada di dalam penggembalaan. Sebab hanya di dalam-Mu kami menikmati sukacita senantiasa. Hanya di dalam-Mu kami tenang. Hanya di dalam-Mu. Terima kasih, terima kasih. Haleluya, haleluya. Pujilah nama-Mu. Kau gembalaku, ku takkan takut. Kau menuntunku untuk kemuliaan-Mu. Walaupun ku berjalan di lembah gelap, ku takkan takut. Sungguh Engkau gembala yang baik bagi kami, Tuhan. Kau gembalaku, ku takkan takut. Kau menuntunku untuk kemuliaan-Mu. Walaupun ku berjalan di lembah gelap, ku takkan takut. Ya, sebab Kau sertaku. Dalam-Mu damai-ku dapat, dalam-Mu sukacitaku, dalam-Mu aku penuh, dalam-Mu Yesusku. Kau gembala yang baik-baik. Kau gembalaku, ku takkan takut. Kau menuntunku untuk kemuliaan-Mu. Walaupun ku berjalan di lembah gelap, ku takkan takut. Sebab Kau sertaku. Amin, amin. Dalam-Mu damai-ku dapat, dalam-Mu sukacitaku, dalam-Mu aku penuh, dalam-Mu Yesusku. Amin. Dalam-Mu damai-ku dapat, dalam-Mu sukacitaku, dalam-Mu aku penuh, dalam-Mu Yesusku.
dalammu, Yesusku, dalammu, Yesusku. Hanya di dalammu. Sebab itu kami mau terus tinggal di dalam hadirat, di dalam penggembalaanmu, di dalam penyertaan gada dan tongkat yang melindungi, menjagai, memelihara dan memberkati. Sebab itu kami mau terus berjalan bersama, berjalan di dalam jalan-jalan kebenaran. Sebab itu pagi hari ini kami siapkan hati kami untuk kebenaran firman. Roh Kudus, tolong kami untuk mengerti dan memahami firman-Mu, sehingga kami percaya firman dan kami melakukannya dalam hidup kami. Kami sambut firman-Mu dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Oke, silakan Ibu Mirianti. Baik, shalom Bapak Ibu. Bapak Ibu, hari ini kita baca firman Tuhan sudah sampai pada Roma pasal 7. Akan saya bacakan untuk kita semua ya. Arti hukum Taurat. Apakah kamu tidak tahu saudara-saudara? Sebab aku berbicara kepada mereka yang mengetahui hukum, bahwa hukum berkuasa atas seseorang selama orang itu hidup. Sebab seorang istri terikat oleh hukum kepada suaminya selama suaminya itu hidup. Akan tetapi apabila suaminya itu mati, bebaslah ia dari hukum yang mengikatnya kepada suaminya itu. Jadi selama suaminya hidup, ia dianggap berzina kalau ia menjadi istri laki-laki lain. Tetapi jika suaminya telah mati, ia bebas dari hukum. Sehingga ia bukanlah berzina kalau ia menjadi istri laki-laki lain. Sebab itu saudara-saudaraku, kamu juga telah mati bagi hukum Taurat oleh tubuh Kristus, supaya kamu menjadi milik orang lain, yaitu milik Dia, Kristus maksudnya ya, Dianya Dewa besar, yang telah dibangkitkan dari antara orang mati, agar kita berbuah bagi Allah. Sebab bahwa kita masih hidup di dalam daging, bahwa nafsu dosa yang dirangsang oleh hukum Taurat bekerja dalam anggota-anggota tubuh kita agar kita berbuat bagi maut. Tetapi sekarang kita telah dibebaskan dari hukum Taurat, sebab kita telah mati bagi Dia yang mengurung kita. Sebab kita sekarang melayani dalam keadaan baru, menurut roh, dan bukan dalam keadaan lama, menurut hukum Taurat. Jika demikian, apakah yang hendak kita katakan? Apakah hukum Taurat itu dosa? Sekali-kali tidak, sebaliknya, justru oleh hukum Taurat aku telah melakukan dosa. Karena aku juga tidak tahu apa itu keinginan. Kalau hukum Taurat tidak mengatakan jangan ini. Tetapi kalau perintah itu, dosa mendapat kesempatan untuk membangkitkan di dalam diri keinginan. Sebab tanpa hukum Taurat dosa mati. Dahulu aku hidup tanpa hukum Taurat. Tetapi sesudah datang perintah itu, dosa mulai hidup. Sebaliknya aku mati dan perintah yang seharusnya membawa kepada hidup, ternyata bagiku justru membawa kepada kematian. Sebab dalam perintah itu, dosa mendapat kesempatan untuk menipu aku, dan oleh perintah itu ia membunuh aku. Jadi, hukum Taurat adalah kudus, dan perintah itu juga
adalah kudus, benar, dan baik. Bapak Ibu, dalam perikop ini dikasih judul perikop Aku Hukum Taurat. Memang Bapak Ibu, hukum adalah peraturan. Bapak Ibu. Jadi dalam kita hidup di muka bumi ini ada peraturan yang harus ditaati. Kalau zaman dahulu, kenapa Allah itu memberikan hukum Taurat? Karena Allah itu melihat bagaimana bangsa, umat yang dikasihinya itu melenceng jauh. Maka diberikanlah hukum Taurat. Di dalam hukum Taurat itu, Tuhan itu mengatakan jangan ada padamu ilah lain di hadapan. Jangan, jangan seperti itu. Nah itu memang baik, isinya itu baik. Tapi sama seperti sekarang ya. Kalau kita melihat anak kecil ya, jangan ke situ. Malah dia pergi ke situ. Ibu katakan oleh begini ya, ayat yang ketujuh, pasal 7 ayat ketujuh. Jika demikian, apakah yang hendak kita katakan? Apakah hukum Taurat itu dosa? Sekali-kali tidak. Sebaliknya, justru oleh hukum Taurat aku telah mengenal dosa. Karena aku juga tidak tahu apa itu keinginan. Kalau hukum Taurat tidak mengatakan jangan mengingini. Sebenarnya ini adalah hukum Bapak Ibu ya. Baik, positif. Tapi kenapa manusia justru dengan adanya hukum Taurat malah melakukannya? Sebenarnya maksud Tuhan kalau manusia itu mengenal hal-hal yang tidak diizinkan oleh Tuhan, itu maunya Tuhan tidak dilakukan. Tuhan mengatakan jangan mengingini, itu maksudnya jangan mengingini itu bagaimana. Nah, kalau kita mempunyai sesuatu, orang lain mempunyai sesuatu yang lebih baik, misalkan, jangan mengingini milik sesamamu, itu maksud Tuhan itu memberi apa ya, memilah-milah gitu. Mana yang baik, mana yang tidak baik. Itu sebenarnya adalah pengetahuan ya Bapak Ibu, karena kalau ada saat Hawa jatuh ke dalam dosa, kalau dia memetik buah dari pohon kehidupan, dia tahu yang baik dan yang jahat, itu dia sama seperti Allah. Nah, Allah itu baik sekali. Dia memberitahu jalur gitu ya. Ini loh gitu. Itu pengetahuan yang merupakan hukum yang tidak boleh dilakukan. Sebenarnya manusia diberitahu tentang apa yang Tuhan itu punya kuasa untuk mengetahui sebenarnya. Tapi manusia menyalahgunakan ya. Nah, kita masuk dalam perjuangan berikutnya ya. Judulnya Perjuangan Hukum Taurat dan Dosa. Jika demikian, adakah yang baik itu menjadi kematian bagimu? Sekali-kali tidak. Sebab, tetapi supaya nyata bahwa ia adalah dosa. Maka dosa mempergunakan yang baik untuk mendatangkan kematian bagimu. Supaya oleh perintah itu, dosa lebih nyata lagi keadaannya sebagai dosa. Sebab kita tahu bahwa hukum Taurat adalah rohani. Tetapi aku, kita juga semuanya Bapak Ibu, bersifat daging, terjual di bawah kuasa dosa. Sebab apa yang aku perbuat, aku tidak tahu. Karena bukan apa yang aku kehendaki yang aku perbuat, tetapi apa yang aku benci, itulah yang aku perbuat. Jadi, jika aku berbuat apa yang tidak aku kehendaki, aku menyetujui bahwa hukum Taurat itu baik.
Kalau demikian, bukan aku lagi yang memperbuatnya, tetapi dosa yang ada di dalam aku. Sebab aku tahu bahwa di dalam aku, yaitu di dalam aku sebagai manusia, tidak ada sesuatu yang baik. Sebab kehendak memang ada di dalam aku, tapi bukan hal berbuat apa yang baik. Sebab bukan apa yang aku kehendaki, yaitu yang baik yang aku perbuat, melainkan apa yang tidak aku kehendaki, yaitu yang jahat yang aku perbuat. Jadi, jika aku berbuat apa yang tidak aku kehendaki, maka bukan lagi aku yang memperbuatnya, tetapi dosa yang diam di dalam aku. Demikianlah aku dapati hukum ini. Jika aku menghendaki berbuat apa yang baik, yang jahat itu ada padaku. Sebab di dalam hatiku aku suka akan hukum Allah. Tetapi di dalam anggota-anggota tubuhku, aku melihat hukum lain yang berjuang melawan hukum akal budiku dan membuat aku menjadi tawanan hukum dosa yang ada di dalam anggota-anggota tubuh. Aku manusia celaka. Siapakah yang akan melepaskan aku dari hukum maut ini? Syukur kepada Allah oleh Yesus Kristus, Tuhan kita. Jadi dengan akal budiku aku melayani hukum Allah, tetapi dengan tubuh insaniku aku melayani hukum dosa. Bapak Ibu, memang hukum Taurat itu kalau menurut saya ya banyak kata-kata jangan, jangan. Nah itu seperti apa ya, pemberitahuan tentang hal yang tidak boleh dilakukan. Nah, dasar sifat manusia sama seperti yang dikatakan di dalam uh, ayat 22 dan 23 tadi ya. Sebab di dalam batinku aku suka akan hukum Taurat gitu ya. Tetapi di dalam anggota-anggota tubuhku, aku melihat hukum lain yang berjuang melawan hukum akal budiku dan membuat aku menjadi tawanan hukum dosa yang ada di dalam anggota-anggota tubuh. Nah, memang hukum Taurat itu bagi bangsa umat pilihan Allah waktu itu merupakan hukum yang mengikat mereka. Tetapi Tuhan Yesus itu mempunyai perintah, hukumnya itu hukum positif. Tuhan Yesus mengatakan, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap akalmu. Dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Nah itu hukum positif, sangat positif Bapak Ibu. Jadi bahkan Tuhan Yesus mengatakan, Tuhan itu tidak menghilangkan satu iota pun dari perintah hukum Taurat, tetapi menggenapi hukum. Berbahagialah kita Bapak Ibu yang mengenal oleh Kristus bahwa kita ini adalah umat tebusan Allah oleh kematian Tuhan Yesus di kayu salib dan menghapuskan seluruh tabiat dosa kita. Kalau tadi dikatakan Rasul Paulus itu mengatakan aku mencintai hukum Allah, tetapi dalam tubuh jasmaninya itu ada tubuh dosa. Nah itu kalau di dalam hukum Tuhan Yesus, kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Nah itu jelas sekali. Ya, kasihilah Tuhan Allah dengan segenap hati dan sebagainya. Itu jelas. Kalau kita sudah melakukan semua itu, maka kita tidak lagi ada dalam tabiat dosa. Nah itu yang saya dapatkan ini Bapak Ibu. Mungkin saya juga kemarin merenung-renung apa ini.
mengenai hukum Taurat. Saya sendiri nggak terlalu kalau uh, kita perjanjian lama itu sulit bagi saya Bapak Ibu karena banyak hal-hal yang uh, sangat apa ya peraturannya itu sulit banget bagi saya. Tapi dengan membaca perjanjian baru, saya menyadari bahwa Tuhan Yesus itu membawa pembaharuan. Benar-benar Tuhan Yesus itu uh, membuat kita itu karena ditebus dari tabiat dosa, kita diselamatkan, itu kita dipisahkan. Gitu. Nah, itu perhatian saya mengenai hukum Taurat, sehingga kita mengikuti Tuhan itu dengan hukum kasih, hukum positif, yang kita mengetahui juga hukum Taurat ya, jangan ini, jangan itu ya, jangan mencuri, jangan berzina, ya, jangan menjadi saksi dosa, dusta. Nah, itu sudah merupakan pengetahuan. Tapi dengan kita sudah ditebus oleh kematian Tuhan Yesus, kita dihapuskan tabiat dosa kita, maka kita jelas mengetahui, oh begini yang harus kita lakukan. Karena dengan melakukan kedua hukum Tuhan itu, kita sudah jelas akan melakukan juga perintah hukum Taurat. Itu yang saya dapat hari ini, Bapak Heri. Mari silakan dilihat. Terima kasih. Oke, terima kasih untuk Ibu Milianti buat sharing firman dari apa yang bisa kita baca sama-sama dari Roma pasal yang ke-7. Jadi ini Paulus mau mempertegas lagi seperti apa yang sudah kita baca di pasal-pasal sebelumnya. Kalau di pasal-pasal sebelumnya kan dari sisi manusia berdosa, terus Allah yang mengasihi dan menebus. Nah, hari ini dijelaskan apa kaitannya dengan hukum Taurat. Jadi apa fungsinya kalau gitu hukum Taurat. Nah, jadi di pasal ini ya Paulus menjelaskan. Kan seperti yang beberapa hari yang lalu yang saya kasih contoh ilustrasi. Kalau seandainya ada simpang 3 dan sebelumnya tidak ada rambu-rambu, tidak boleh lurus. Ya, semua orang bebas lurus atau belok kanan. Padahal kalau lurus itu sebenarnya itu menimbulkan kemacetan. Sebenarnya nggak boleh, salah. Tapi karena tidak ada rambu-rambu, ya kalaupun orang lurus nggak akan dihukum. Karena memang belum ada hukumnya, belum ada peraturannya, belum ada rambu-rambunya. Nah, tapi ketika rambu-rambu dipasang sebelum simpang 3 itu, dilarang lurus. Nah, orang yang lurus jadi tahu sebenarnya salah karena memang membuat kemacetan dan layak dihukum. Nah, jadi sebenarnya hukum Taurat itu kan hanya memperjelas bahwa apa yang dilakukan manusia berdosa itu dosa. Kan sejak kitab Kejadian ketika manusia jatuh dalam dosa, maka firman Tuhan katakan maka kecenderungan hati manusia itu kan melakukan hal-hal yang jahat. Tapi ya mereka nggak tahu apakah itu dosa atau enggak karena belum ada hukum, belum ada peraturan. Nah, jadi hukum Taurat itu diberikan untuk memperjelas, memberitahu mereka, oh ini jahat, ini dosa. Tetapi masalahnya karena memang dasarnya manusianya adalah manusia yang berdosa, tabiat dosa, sehingga tadi kalau kita baca apa yang Paulus katakan, ketika hukum Taurat diberi, nah secara roh, ya sebenarnya pengen mereka melakukan apa yang hukum Taurat ajarkan. Jangan lagi mencuri, jangan lagi membunuh, jangan lagi berzina, jangan. Tapi kenyataannya kan tabiat dosa yang mengikat itu tetap mengendalikan. Sehingga Paulus tadi katakan, ya
sebenarnya aku nggak mau lakukan hal yang jahat. Karena sejak ada hukum Taurat jadi tahu, oh ternyata membunuh itu jahat, mencuri itu jahat, mengucapkan saksi dusta itu jahat. Tapi pada kenyataannya karena tubuh mereka masih diikat dengan tabiat dosa, ya ujung-ujungnya kenyataannya mereka tetap lakukan hal itu. Nah, jadi hukum Tauratnya sih nggak salah. Hukum Taurat itu memperjelas bahwa apa yang dilakukan manusia berdosa itu ya jahat, itu dosa, harusnya nggak boleh. Nah, tapi bersyukur kita yang ada di perjanjian baru, seperti yang saya katakan tadi, kita ditebus dulu, kita diselamatkan dulu, kita dibenarkan dulu, baru kita bisa hidup dalam kebenaran, hidup di dalam hukum yang Allah tetapkan. Nah, jadi mari kebenaran ini benar-benar memerdekakan hidup kita. Jadi kita bukan lagi hamba dosa. Iya sih Pak, tahu sih Pak firman Tuhan, harusnya begini, begini, begini. Tapi daging lemah Pak, kan sehingga jadi banyak alasan kita. Daging lemah, ya terpaksa aku lakukan lagi. Nah, itu mindset paradigma yang harus dibuang. Karena kita bukan lagi orang berdosa. Kita sudah ditebus, sehingga kita menjadi orang benar. Dan sebagai orang benar, yang saya katakan tadi, begitu ada rambu-rambu, kita jadi tahu mana yang benar. Oh, nggak boleh lurus ternyata, harus belok kanan. Nah, orang benar harus taat, karena hidup kita tidak lagi dikuasai oleh dosa, tapi seharusnya hidup kita dikuasai oleh kebenaran. Makanya seperti yang kemarin kita belajar, dengan memaknai baptisan air setiap hari, kita diingetin, kita ini bukan manusia lama yang sudah mati, sudah dikubur bersama Kristus. Kita ini ciptaan baru. Sehingga seperti apa yang dikatakan kemarin di Roma pasal 6, kalau waktu kita dulu masih jadi hamba dosa, ya kita menyerahkan hidup kita untuk mengikuti dosa. Nah, seharusnya sekarang ketika kita sadar, kita percaya, kita adalah hamba kebenaran, maka seharusnya sama prinsipnya. Kita menyerahkan hidup kita, tubuh kita, untuk senjata kebenaran. Nah, jadi hari ini dijelaskan, jadi jangan mempersalahkan hukum Tauratnya. Enggak, hukum Taurat itu hanya memperjelas bahwa apa yang dilakukan oleh manusia berdosa itu dosa. Enggak boleh, harusnya jangan. Makanya Paulus tadi katakan, waktu enggak ada kata jangan mengingini, ya bagi kami ya enggak masalah kalaupun kami melakukan hal-hal yang jahat. Karena tidak ada pemberitaan, tidak ada hukum, oh itu jahat, itu dosa. Nah, jadi hukum Taurat itu sebenarnya hanya memperjelas bahwa manusia itu berdosa. Dikasih tahu ini loh, kalian tuh berdosa. Apa yang kalian lakukan itu dosa. Tapi ya karena tabiat dasarnya adalah masih manusia berdosa, ya sebenarnya pengen sih lakukan. Makanya dalam akal budiku, dalam pengetahuanku, aku melayani hukum Allah, pengen. Tapi ternyata tubuhku tetap aja melayani hukum dosa. Nah, itu orang-orang yang di luar Kristus. Tetapi sekali lagi kita bersyukur hari ini ketika kita percaya Yesus, kita ditebus, kita diselamatkan, kita dibenarkan, sehingga kita jadi orang benar. Jadi rambu-rambu, makanya seperti tadi Ibu Mirianti tadi katakan, Yesus tidak meniadakan hukum Taurat. Bahkan satu iota pun enggak ditiadakan. Jadi hukum Taurat itu yang saya katakan digenapi oleh Yesus. 10 perintah Allah itu tetap harus kita lakukan. Hukum yang perintah yang 1 sampai yang keempat itu ya diformulasikan, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu, dengan segenap kekuatanmu. Nah, orang benar yang mengasihi Allah, ya pasti tidak akan membuat berhala. Dia tidak akan menyembah berhala. Dia akan menguduskan hari Sabat. Dia nggak akan sembarangan menyebut nama Tuhan. Karena dia orang benar, dia tahu hukumnya harusnya seperti itu. Nah, jadi
Hukum Taurat kudus, kata Paulus tadi katakan. Tapi hukum Taurat bagi orang berdosa hanya memperjelas dosa mereka. Tapi bagi kita orang benar, hukum Taurat itu menjadi arahan jalan yang benar bagi kita. Makanya Yesus sekali lagi tidak meniadakan hukum Taurat, tapi menggenapinya. Hukum seremonial yang saya katakan, kalau dulu orang harus potong domba, atau minimal burung tekukur mencurahkan darah. Nah kita ketika di hadirat Tuhan, ya kita tetap melakukan hal itu. Tapi darah yang kita bawa sebagai persembahan itu darah Yesus yang sudah memeteraikan hidup kita. Nah, atau hukum sipil, ya kita melakukan hukum kasih yang Yesus ajarkan. Bagaimana kita harus hidup, harus begini, harus begitu, jangan begini, jangan begitu. Nah, jadi kebenarannya adalah, ingat Bapak Ibu, sekarang kita bukan lagi orang berdosa, sehingga tabiat kita ya kecenderungannya adalah melakukan dosa. Sehingga firman Tuhan hanya menerangi, oh itu dosa, itu nggak benar. Tapi sekarang sebagai orang benar, maka biarlah firman Tuhan itu, Taurat Tuhan itu menuntun kita ke jalan yang benar. Makanya kita harus sadar, kita ini orang benar. Itu dulu yang harus dipahami Bapak Ibu. Kita bukan orang berdosa lagi. Tapi kita orang benar, dan kita mau ikuti Taurat Tuhan. Karena itulah kebenaran. Jadi mari Bapak Ibu, hari ini kebenaran ini terus memerdekakan hidup kita, menyadarkan kita terus bahwa kita ini orang benar. Dan sebagai orang benar, mari hidup dalam kebenaran. Kalau tadinya sebagai orang berdosa yang saya katakan tadi, ya kita nggak tahu lurus itu sebenarnya nggak boleh karena bikin macet. Tapi sekarang setelah ada hukum dan kita tahu kita orang benar, oh nggak boleh lurus ya, harus belok. Ya sudah taat saja, belok Bapak Ibu. Seperti itu. Oke, itu saja yang saya tambahkan. Terima kasih untuk Ibu Mirianti. Silakan, nanti istri saya akan berdoa dan akan ditutup oleh Ibu Mirianti. Silakan istriku. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur buat firman-Mu pada pagi hari ini, Tuhan, untuk kami boleh semakin mengerti akan kebenaran-kebenaran firman Tuhan. Kami bersyukur Kamu punya Roh Kudus yang akan terus menuntun kami kepada seluruh kebenaran-Mu. Terima kasih Bapa, biarlah kami mau terus hidup pada pimpinan Roh-Mu Tuhan. Amen. Kami berdoa, kami bersepakat melepaskan berkat buat Ibu Mirianti yang sudah Engkau pakai untuk menyampaikan firman-Mu, menjelaskan firman-Mu Tuhan. Biarlah Ibu Mirianti terus ada dalam pemeliharaan dan penyertaan Tuhan. Engkau memberkati apa yang dikerjakan oleh tangannya Bapa. Ada hikmat Tuhan senantiasa untuk membawa Ibu Mirianti Tuhan semakin menjadi berkat di tengah-tengah lingkungan yang Kau percayakan saat ini boleh beliau bekerja Bapa. Ya. Berkati senantiasa dengan kesehatan, kekuatan baru Amen. Daripada-Mu Bapa dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih. Ya. Kami juga mau berdoa buat Papi, buat Pak Ongko Tuhan. Tuhan juga berkati hari-hari hidup Papi Tuhan. Engkau berikan damai sejahtera-Mu yang Engkau sudah taruh Tuhan bagi setiap kami. Dan sukacita-Mu Bapa, hingga Papi boleh menjalani hari-hari hidupnya dengan penuh sukacita Bapa. Boleh terus menjadi teladan Tuhan bagi anak-anak, cucu, menantu Tuhan. Dapatkah melalui kehidupan Papi Tuhan, keluarga besar juga boleh terus hidup takut akan Tuhan, terus hidup setia sebagaimana Papi juga boleh tetap setia kepada Engkau, percaya kepada Engkau satu-satunya Tuhan di dalam kehidupannya. Berkati setiap keluarga, orang-orang yang merawat, mengasuh Papi Tuhan. Ada kesabaran Tuhan, dan kami percaya Bapa, ada kasih karunia-Mu untuk dapat mengerjakan segala sesuatunya buat Papi Tuhan dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih
kami juga sepakat berdoa melepaskan berkat buat Ibu Dorcas Tuhan. Proses yang saat ini masih harus dijalankannya Tuhan. Kami percaya tubuhnya boleh tetap kuat untuk menerimanya Bapa. Jiwanya boleh terus disegarkan, dia boleh terus bersuka cita di dalam Engkau menghadapi itu semua Bapa. Bahkan rohnya boleh tetap kuat menyala-nyala untuk terus rindu dipakai melayani Engkau. Apa yang Engkau kerjakan, Engkau nyatakan melalui Ibu Dorcas sebagai tubuh Kristus Bapak. Dimanapun Ibu Dorcas boleh berada Tuhan, boleh bersaksi, dia menjadi kesaksian hidup di dalam hidupnya. Betapa Allah yang luar biasa itu yang akan terus memberikannya kekuatan, bahkan memberikan kesehatan baru di dalam nama Yesus. Berkati rumah sakit, berkati tim medis yang bekerja Tuhan. Lewat kemo yang harus dijalani, lewat obat-obatan yang harus masuk ke dalam tubuhnya Bapak. Di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak, kami juga mau berdoa bersepakat melepaskan berkat juga atas bangsa kami Indonesia. Kami bersyukur Engkau taruh kami atas bangsa ini. Kami percaya ada rencanamu bagi setiap kami atas bangsa ini. Biarlah melalui hidup kami orang-orang benar-Mu juga mendatangkan kesejahteraan atas bangsa Indonesia. Berkati pemerintahan yang ada Bapak Presiden Tuhan, para menteri dan jajarannya Tuhan. Biarlah hati nurani mereka boleh tetap murni Tuhan, mengerjakan tugas dan tanggung jawab atas bangsa ini. Semua apa yang ada dari bangsa ini dapat dikelola sebaik-baiknya untuk kemajuan bangsa dan dapat dinikmati oleh seluruh rakyat Indonesia. Berkati sumber daya alam yang ada, berkati sumber daya manusianya juga Bapak. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami mengucap syukur buat pagi hari ini, buat kesehatan, kekuatan yang Kau limpahkan bagi kami semua Tuhan. Kalau kami masih bisa menikmati firman-Mu, kami bisa memuji, kami bisa menyembah Engkau. Biarlah setiap kami boleh mengalami perjumpaan pribadi dengan Engkau Tuhan. Dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih. Mari kita doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam cobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Kembali kami datang kepada Bapa, mengucap syukur karena Engkau telah memimpin kami, menolong kami, menunjukkan kami jalan-jalan yang benar melalui firman-Mu pada pagi hari ini. Biarlah hari ini kami lalui senantiasa kami berpegang kepada-Mu ya Tuhan. Berkat dari Allah Bapa dan kasih dari Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan yang manis dengan Roh Kudus selalu ada pada kami sekarang bahkan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami menerima berkat-Mu. Haleluya. Amin. Oke, semangat pagi. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.